Ya betul. Kenapa semakin banyak freelancer di Indonesia? Bagaimana Anda melihatnya? Kita prinsipnya sama ya, di mana internet penetration di Indonesia itu semakin besar dan yang paling besar di antara user-user kita, dan mereka pas ke internet, pas the first time they go on internet, dan edukasi lewat internet itu sangat mudah. Jadi untuk belajar programming, belajar graphic design, belajar website design itu sangat mudah sekali, dan because of the labor cost is very cheap, Americans, English, Australians jadi find it very tempting untuk hire people from Indonesia. Tapi mereka-mereka yang akhirnya bekerja menjadi freelance ini, apakah mereka meninggalkan pekerjaan utamanya, main jobnya, atau mereka sambilan? So far masih sambilan for the stability reason ya. Tapi majority of them penghasilannya di freelancer biasanya lebih besar daripada pekerjaan tetap di Indonesia. Oke, interesting. Jadi itu ada prospek yang besar sebenarnya menjadi freelance ya. Baik, tadi ada data bahwa proyek paling populer untuk freelancer Indonesia tidak jauh dari desain grafis, tidak jauh dari pemrograman. Apakah ini proyek yang populer ini jauh berbeda dengan freelancer dari negara-negara lain? Hampir sama dengan negara-negara yang freelancernya paling banyak seperti India, Amerika Serikat, Inggris, Philippines, dan itu hampir sama soalnya untuk website design, graphic design sama PHP itu global. Jadi biarpun employer-nya orang Amerika, proyeknya itu bisa dibuat siapapun. Apakah memang hanya proyek-proyek yang mungkin kalau kita lihat tadi sepertinya proyek-proyek yang sangat berkaitan dengan komputer gitu ya, computer based lah, computer based dan internet based. Di luar itu tidak populer proyek-proyeknya? Banyak ya, cuma yang paling populer itu kita punya 900 kategori. Salah satu pengguna kita itu NASA. Jadi ada juga yang build 3D design untuk robot on the space. Jadi ada juga yang buat mathematical research, dan banyak lagi 900 kategori. Ada yang hire cleaner buat clean rumah. Jadi banyak, a lot of categories, tapi populernya masih yang website sama internet related projects. Nah kalau melihat dari mapping yang ada di freelancer.com, di proyek apa freelancer Indonesia paling dipercaya, dan di proyek seperti apa freelancer Indonesia paling tidak dipercaya? Mungkin logo design itu paling top buat Indonesians. Creativity I think is very good. Freelancer logo ini juga didesain orang Indonesia. Dan I think graphic design, website design itu paling percaya. Kalau untuk yang nggak dipercaya mungkin lebih ke article writing dan sebagainya. Iya, yang lebih ke bahasa Inggris. Padahal saya baru mau masuk ke situ. Baik, peluang untuk menjadi freelance. Apakah masih banyak peluang, masih banyak project, masih banyak market yang belum diambil oleh para freelancer dari Indonesia? Iya betul. Kita itu masih, tip of the iceberg istilahnya ya. Kita itu masih kecil, dan project kita itu grow sekitar 60-70% per tahun. Dan I think projectnya ya. Sementara pencari projectnya grow sekitar 60-70% juga. Jadi tapi kebanyakan itu kita masih tip of the iceberg. Gimana itu sebetulnya kalau if we think about it, semua project itu bisa di freelance gitu. Dan banyak enterprise yang udah mendekati kita untuk mau freelance juga. Seperti NASA, they spend a lot of money with us untuk freelance ke orang Indonesia, ke India dan sebagainya. Kalau melihat dari project yang masuk ke freelancer.com, apakah ada spesifikasi tertentu atau skill tertentu yang saat ini jarang dimiliki oleh freelancer Indonesia sehingga mereka dalam tanda kutip kalah bersaing dengan freelancer dari negara lain? Mungkin lebih ke mobile app ya, iPhone design, iPhone development. Di situ mungkin Indonesia masih a bit behind. Dan kalau kita bisa improve on that, I think the growth di iPhone itu sangat, di mobile app development itu sangat besar. Dan memang proyeknya banyak? Proyeknya banyak ya. Bahasa, bagaimana dengan bahasa? Apakah menjadi barrier? Enggak, bahasanya sama kan seperti language programming. Jadi programmingnya kalau di iOS pakai Cocoa atau apa. Maksud saya kemampuan bahasa asing dari freelancer Indonesia. Apakah selama ini membuat dalam kategori tertentu pemberi proyek itu lebih memilih freelancer dari negara lain dengan bahasa mungkin English yang lebih bagus begitu? Should be okay ya. Soalnya I think kalau untuk website related projects, Indonesians are very good still. Jadi bahasa atau apa yang project yang kita lihat itu biasanya komunikasi masih oke. Baik. Terima kasih Wulik Salim, Senior Vice President dari Freelancer Indonesia, dan kita akan lihat nanti bagaimana
perkembangan dari freelance di Indonesia, Yep. apakah masih akan tumbuh atau ya saya rasa prospeknya bagus. Terima kasih. Thank you Ulrich. very much.